Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United dikabarkan bakal segera mendatangkan bomber bernama besar setelah performa memble Anthony Martial sepanjang musim ini. Performa Anthony Martial yang jauh dari harapan konon katanya membuat Manchester United memutuskan bakal mendatangkan satu bomber dengan nama besar sebagai jaminan gol di lini depan mereka. Laporan dari The Mirror menyebutkan bahwa Manchester United saat ini tengah memantau perkembangan Erling Braut Haaland dan Harry Kane. Dua bomber bernama besar itu kabarnya bakal didatangkan oleh Manchester United untuk menggantikan peran dan posisi Martial sebagai ujung tombak. Kedatangan Erling Haaland atau Harry Kane akan sangat menantikan mengingat Manchester United telah lama tidak memiliki sosok bomber yang benar-benar ditakuti lawan. Ketertarikan Manchester United kepada Haaland dan Harry Kane tersebut juga menjadi sinyal bahwa Anthony Martial mesti meningkatkan performanya atau dirinya bakal kena ditendang dari Old Trafford. Sejauh ini Martial memang tampil mengecewakan. Ia memble di depan gawang dan lebih sering membuang peluang daripada mencetak gol. Dari 35 pertandingan di Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, Liga Eropa, dan Carabao Cup, Martial diketahui hanya mampu mencatatkan 7 gol saja. Ini tentu sebuah catatan yang sangat buruk untuk ukuran penyerang. Bahkan koleksi gol miliknya sama dengan catatan gol milik Edinson Cavani yang bermain lebih sedikit. Manchester United lagi oke dalam hal clean sheet. Sudah 4 laga, gawang setan merah tidak ternoda di Liga Inggris. Terbaru Manchester United mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 di Old Trafford. Satu-satunya gol MU dicetak atas gol bunuh diri Craig Dawson di menit ke-53. Opta melansir Manchester United sudah 4 laga berturut-turut mencatatkan clean sheet di Liga Inggris. Diawali seri 0-0 kontra Chelsea, lalu 0-0 kontra Crystal Palace, menang 2-0 atas Manchester City, dan menang 1-0 dari West Ham United. Inilah pertama kalinya manajer Manchester United yaitu Ole Gunnar Solskjaer merasakan hal tersebut. Malah, catatan itu menyamai apa yang Jose Mourinho lakukan kala masih menjabat sebagai manajer setan merah di tahun 2018. Manchester United memang lagi kukuh di lini pertahanan. Duet Harry Maguire dan Victor Lindelof lagi tangguh. Pun back sayapnya Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka juga mampu bermain apik. Berkat Amad Diallo, Manchester United bisa merasakan aroma kemenangan atas AC Milan meski hanya sementara. Tak banyak yang tahu kalau ceritanya bisa berbeda, karena Amad Diallo nyaris gagal berlabuh di Old Trafford. Amad Diallo hanya butuh waktu 4 menit untuk mencetak gol. Tepat setelah dirinya masuk menggantikan Anthony Martial, gol tersebut sempat membuat aroma kemenangan masuk ke dalam indera penciuman Manchester United. Sayangnya klub asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut gagal mempertahankan keunggulan sampai peluit panjang berbunyi. Pada masa injury time, gawang mereka yang dikawal Dean Henderson dibobol oleh Simon Kjaer. Manchester United patut bersyukur bisa memiliki Amad Diallo, sebab sang pemain sempat diincar oleh klub lain. Andai The Red Devil tidak bergerak cepat, Amad Diallo mungkin bakalan bergabung dengan klub Italia lainnya, yaitu Parma. Satu pemandangan ganjil terjadi pada laga Manchester United versus West Ham United, sebab setan merah tidak melakukan satu pergantian pemain pun, padahal mereka punya 5 kesempatan melakukan pergantian pemain. Ole Gunnar Solskjaer tidak mengganti satu pemain di starting 11 hingga laga usai. Dikutip dari Opta, situasi ini terjadi untuk pertama kalinya di United sejak Februari 2012 ketika United berjumpa Liverpool. Ole Gunnar Solskjaer punya beberapa opsi di bangku cadangan. Ada Amad Diallo, Sola Solitaire, atau Nemanja Matic yang mungkin bisa dimainkan. Namun Ole Gunnar Solskjaer punya pandangan lain dan tidak perlu mengganti pemain. Kami ingin menyerang dengan bertahan sangat tinggi dan berada di kaki depan ketika bertahan. Butuh banyak energi untuk melakukan itu dan kami punya pemain untuk itu, buka Solskjaer. Hari ini saya tidak merasa perlu untuk melakukan pergantian pemain.
Mereka bermain karena setiap orang melakukan tugas mereka dengan sangat bagus, sambung Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer punya catatan penting usai laga melawan West Ham United. Ole Gunnar Solskjaer senang karena United membuat lini depan West Ham United tumpul. Tim racikan David Moyes gagal melepaskan satu pun shot on target. Ole Gunnar Solskjaer memberikan kabar baik bagi fans Manchester United. Sang manajer menyebut 5 pemain yang cedera sudah sembuh dan bisa bermain lawan AC Milan. Manchester United dihantam badai cedera pada beberapa pekan terakhir saat berjumpa West Ham United di pekan ke-28 Premier League 2020-2021. Ole Gunnar Solskjaer kehilangan 2 bomber sekaligus. Tengah pekan nanti United akan berjumpa dengan AC Milan pada babak 16 besar Liga Eropa. United akan menjalani lawatan ke San Siro. Setan Merah membawa modal agregat 1-1 hasil pertandingan leg pertama. United butuh kemenangan atau hasil imbang dengan skor 2-2 atau lebih untuk lolos ke fase perempat final. United punya modal bagus untuk meraih hasil itu karena mendapatkan tambahan tenaga. Dari sisi cedera, saya berharap kami punya 4 atau 5 pemain yang kembali pada laga melawan Milan, ucap Solskjaer. Edinson Cavani dan Anthony Martial bugar, sangat mungkin bermain. Donny van de Beek juga. Paul Pogba mungkin ikut pergi ke Milan. Dan David De Gea kembali dari isolasi, sambung manajer asal Norwegia. Ole Gunnar Solskjaer kehilangan David De Gea pada 3 laga terakhir. Sang penjaga gawang harus absen karena urusan pribadi dan harus meninggalkan Manchester. Kini David De Gea sudah kembali. Selama De Gea absen, Ole Gunnar Solskjaer memainkan Dean Henderson sebagai kiper utama. Henderson tampil cukup bagus. Namun, dengan David De Gea yang kembali ke skuad, siapakah yang akan jadi pilihan utama Ole Gunnar Solskjaer? Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan menjadikan Pau Torres sebagai target alternatif jika mereka gagal mendapatkan Sergio Ramos. Rencana perekrutan Sergio Ramos bisa jadi akan menemui kegagalan jika pemain internasional Spanyol itu memilih memperpanjang kontraknya di Real Madrid atau pindah ke klub lain. Kini seperti dilansir Tojo Picajes, Manchester United tampaknya sudah menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal merekrut Sergio Ramos, yakni menggait Pau Torres. Pau Torres tampil impresif bersama Villarreal. Musim ini, bek 24 tahun itu sudah menjadi starter dalam 24 pertandingan di kompetisi La Liga. Beberapa waktu yang lalu juga muncul kabar yang menyebut bahwa Manchester United tengah mempertimbangkan rencana untuk menggait Matthijs de Ligt dari Juventus. Manchester United berencana memanfaatkan situasi Juventus yang tengah mengalami kesulitan finansial guna merayu mereka agar bersedia melepas De Ligt. Rencananya, Manchester United akan menggait De Ligt dengan status pinjaman terlebih dahulu pada musim panas nanti, dengan disertai kewajiban pembelian permanen pada 2022 mendatang. Paris Saint-Germain dikabarkan telah menghubungi agen Paul Pogba untuk mendaftarkan minat mereka kepada gelandang Manchester United tersebut jelang bursa transfer musim panas ini. Masa depan Paul Pogba di Manchester United masih belum jelas. Kontraknya saat ini akan berakhir musim panas mendatang. Juventus disebut sedang mengincar langkah menjelang musim 2021-2022. Namun menurut Foot Mercato, PSG juga sedang masuk dalam perburuan Paul Pogba. Direktur olahraga PSG, Leonardo, melakukan kontak dengan agen Pogba yaitu Mino Raiola. Laporan tersebut mengklaim PSG siap untuk menjual Ander Herrera dan Idrissa Gueye musim panas ini untuk memberi ruang bagi Paul Pogba di skuad mereka. Sementara itu, pelatih kepala PSG Mauricio Pochettino dikabarkan sepakat dengan rencana tersebut. Paul Pogba telah mencetak 4 gol dan mencatatkan 3 assist dalam 28 pertandingan di Manchester United musim ini. Manchester United sedang memupuk masa depan. Baru-baru ini mereka secara resmi mengumumkan pembaharuan kontrak salah satu wonderkid miliknya bernama Hannibal Mejbri. Dari informasi yang didapatkan, Mejbri dikabarkan sudah menandatangani kontrak baru yang berdurasi jangka panjang. Tapi belum diketahui secara pasti sampai kapan kontrak tersebut berlaku. Ole Gunnar Solskjaer belum memberinya kesempatan untuk menjalani debut karena cedera. Ia juga mengatakan kalau cedera itu telah menghambat perkembangan Mejbri. Kepada MU TV bulan lalu, Ole Gunnar Solskjaer mengatakan, sayangnya Hannibal Mejbri mengalami cedera pada bahunya, sehingga dia harus absen selama beberapa pekan.
dia sedang dalam perjalanan untuk masuk ke dalam skuad dan berlatih bersama kami, tapi begitulah sepak bola. Dia bakalan kembali dalam keadaan yang lebih kuat, saya yakin. Dan dia tahu posisinya tidak begitu jauh, lanjutnya. Pada bulan lalu juga, Manchester United memberikan kontrak profesional kepada wonderkid lainnya, Sola Solitaire. Pria berusia 17 tahun tersebut sempat mencatatkan penampilan di ajang Premier League dan Liga Eropa musim ini. Rumor kepindahan Harry Kane ke Manchester United berpotensi terjadi di musim panas nanti setelah sang striker dilaporkan ingin meninggalkan Tottenham Hotspur di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Harry Kane sudah merasa jengah di Tottenham Hotspur saat ini. Ia menilai tim asal London Utara itu tidak memiliki progres yang jelas, bahkan semakin menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Harry Kane sendiri merasa ambisinya untuk memenangkan trofi juara bersama Spurs sulit terrealisasi, sehingga ia memilih pergi di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa pihak Tottenham Hotspur akan menghalangi kepergian sang striker di musim panas ini. CEO Spurs, Daniel Levy, kabarnya tidak ingin berpisah dengan Harry Kane karena ia menilai sang striker adalah aset yang sangat berharga untuk timnya. Itulah mengapa ia akan memagari sang striker dengan mahar 150 juta pound sterling, di mana ia yakin tidak ada klub yang berani membayar semahal ini untuk sang striker. Kontrak Harry Kane di Tottenham Hotspur sendiri memang masih panjang. Masa bakti sang striker di klub London Utara itu baru berakhir pada tahun 2024 mendatang. Spekulasi siapa kiper baru Manchester United semakin berkembang. Kali ini setan merah digosipkan akan mencoba merekrut Nick Pope dari Burnley. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Pope berkat performanya yang stabil. Sang kiper sudah menjadi andalan di Burnley. Ia kerap tampil spektakuler sehingga ia mulai dipercaya bermain di timnas Inggris. Melihat performa apik Pope, tim pelatih Manchester United tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Pope direkrut bukan sebagai kiper utama Manchester United musim depan. Sang kiper diproyeksikan jadi kiper pelapis karena MU berencana untuk mengorbitkan Dean Henderson sebagai kiper utama mereka di musim depan. Namun tim pelatih MU kabarnya tidak menutup kemungkinan bagi Pope jadi kiper utama Manchester United jika ia bisa tampil lebih baik dari Dean Henderson. Nick Pope terikat kontrak di Burnley hingga tahun 2023 mendatang. Ia kabarnya bisa ditebus di kisaran angka 15 juta pound sterling di musim panas nanti.